Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Nur Alia dari kelas 10-8. Saya berasal dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Kali ini saya akan membahas biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penasaran kan kalian? Yuk kita bahas! Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bernama kecil Gusti Raden Mas Doro Jatun lahir di Dalem Pangkuningratan, Sompilan, Ngasem, Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 jam 22.30. Ia lahir dari pasangan Gusti Pangeran Haryo Puroboyo dan Raden Ajeng Kustilah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1973 sampai 1978. Hamengkubuwono IX juga merupakan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Di Purubayan, Doro Jatun tinggal bersama saudara-saudaranya yang seayah berbeda ibu dengan penuh kekeluargaan. Sejak kecil, Doro Jatun dan putra-putra Sultan Hamengkubuwono VIII lainnya dititipkan kepada keluarga Belanda di Yogyakarta. Pilihan Sultan Hamengkubuwono VIII ini supaya putra-putranya hidup secara sederhana, tidak diistimewakan, disiplin, dan berani menempuh serta menghadapi tantangan hidup dengan penuh perjuangan. Doro Jatun belajar di Vrobel milik Jufro Willer di daerah Bintaran Kidul. Kemudian ketika berusia 6 tahun ia pindah ke sekolah dasar yang bernama Eerste Europese Lagere Schoolby di Kempemenstraat. Doro Jatun tidak menyelesaikan sekolah dasarnya di sana, lalu ia pindah ke Natural Europese Lagere School di Pekumwijk. Selesai menempuh pendidikan dasar, Doro Jatun melanjutkan pendidikannya di Hoger Burgerschool Semarang. Lantaran iklim yang terlalu panas dan tidak memungkinkan bagi kesehatan Doro Jatun, pada tanggal 28 September 1927, ayahnya memutuskan memindahkannya ke Bandung dan dititipkan pada keluarga De Boer dan sekolah di Hoger Burgerschool Bandung. Setelah menyelesaikan studinya di SBS, ayahnya memerintahkan agar melanjutkan studinya di Belanda. Pada bulan Maret 1930, Doro Jatun bersama kakaknya yang bernama B.R.M. Tinggarto dan ditemani keluarga Hofland menuju Belanda. Ia memasuki sekolah gimnasium di Haarlem. Di sekolah ini, ia menamatkan pendidikannya pada tahun 1934. Setelah menamatkan pendidikannya untuk tingkat sekolah menengah atas, Doro Jatun melanjutkan kuliah di Leiden. Ia mengambil jurusan Indologi. Pada tahun 1937, ia meraih gelar Candidates Ex-Men dan melanjutkan studinya pada tingkat doktoral. Pada tahun 1939 ketika menempuh tingkat doktoral, Doro Jatun harus pulang memenuhi panggilan ayahanda yang sudah mulai menurun kesehatannya akibat penyakit diabetes akut. Gusti Raden Mas Doro Jatun kembali ke Indonesia menggunakan kapal laut dari Belanda yang mendarat di dermaga Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1939. Kemudian, Doro Jatun menemui ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII di Hotel Des Indes. Di hotel itu, ia menerima pusaka keraton berupa keris Kiai Joko Piturun yang merupakan keris pusaka lambang suksesi di Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memberikannya dengan maksud memilih Doro Jatun menggantikan kedudukannya sebagai sultan. Pada tanggal 22 Oktober 1939, Sultan Hamengkubuwono VIII wafat. Selanjutnya, kekuasaan Kerajaan Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Lusjen Adam agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Sebelum penobatan, ada kontrak politik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, karena urusan suksesi kepemimpinan tergantung pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang selalu ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak politik. Perundingan Doro Jatun dengan Adam mengalami jalan buntu selama 4 bulan. Akhirnya, kontrak politik itu ditandatangani oleh Doro Jatun di Tratak Prabayeksa pada tanggal 12 Maret 1940. Gusti Raden Mas Doro Jatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada hari Senin Pon 8 Sapar Tahun Jawa yang bertepatan pada tanggal 18 Maret 1940. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjadi Wakil Presiden NKRI.
Ia juga pernah menyumbangkan dana 6 juta golden kepada Indonesia sebagai modal awal terbentuknya negeri ini. Tidak hanya sekali Sultan menyumbangkan untuk Republik. Peristiwa tersebut tidak pernah disebutkan seakan-akan tidak pernah terjadi. Waktu keadaan Jakarta sedang sangat genting, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menawarkan Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintahan Republik. Kemudian, Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Sultan memberikan fasilitas yang ada agar roda pemerintahan tetap berjalan. Dalam bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi salah satu founding father Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia berperan sangat besar dalam pembangunan UGM yang dirintis sejak tahun 1946. Ternyata, kebiasaan budaya barat yang didapatkannya tidak mengurangi jiwa-jiwa timurnya, terutama sebagai pengayom dan pelindung rakyatnya. Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara real dapat dirasakan ketika Sultan mendorong lahirnya Universitas Gadjah Mada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga merupakan peletak tonggak penting gerakan kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih sebagai Ketua Kuartir Nasional. Atas jasanya yang luar biasa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil membangun gerakan pramuka dengan gemilang. Ketika diselenggarakan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Dili, Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengangkatan tersebut dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor 10/Munas/88 tentang Bapak Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat pada tanggal 2 Oktober 1988 di Universitas George Washington, Washington DC, Amerika. Beberapa hari kemudian, jenazahnya dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu model pemimpin yang berjiwa profetik atau kenabian, yang cenderung menjalankan kekuasaannya bukan hanya dengan kecanggihan logika berpikir atau sikap profesionalnya, tetapi melibatkan faktor spiritualitas, yakni melibatkan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kepemimpinan. Ia juga memiliki kedermawanan tinggi dalam mengatur rakyat, tanpa pamrih dan tanpa mengharap balas budi. Atas jasa-jasanya kepada NKRI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 053-TK tahun 1990 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional yang terbit pada 30 Juli 1990. Gimana nih teman-teman semua? Kalian pasti paham kan? Semoga dari video pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembahasan teks biografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.